Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hati kami penuh rasa syukur dan memuji memuliakan-Mu pada hari yang baru ini Tuhan. Berkat-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami melewati sepanjang malam dalam istirahat kami, tangan pertolongan Tuhanlah yang senantiasa melindungi kami. Dan di hari yang baru ini kami boleh menghirup udara segar, itu pun adalah berkat-Mu. Saat ini Tuhan kami hendak belajar pada firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik di dalam mendengar, mengerti, serta melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kitab Yehezkiel ini menunjukkan kepedulian Tuhan Allah kepada umatnya. Sekalipun umat itu telah terbuang di Babilonia oleh karena dosa, oleh karena kejahatan, oleh karena dosa pemimpin-pemimpin Israel, namun Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Allah tidak membiarkan mereka hilang tenggelam, tak bersisa di tengah-tengah pembuangan itu. Namun Tuhan Allah senantiasa baik. Meski murkanya telah mengantarkan umat Israel itu mengalami pembuangan, namun Allah tidak berhenti pada murkanya itu sendiri. Belas kasihnya yang jauh lebih besar daripada penghukuman itu, itulah yang dikerjakan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaikan Allah, kasih Allah itu sungguh-sungguh nyata kepada umat Israel di tanah pembuangan. Dia menunjukkan Nabi Yehezkiel untuk berbicara di tengah-tengah umat itu. Bagaimana tangan Tuhan yang senantiasa terbuka untuk menyambut umat Israel yang pulang kepada Allah ketika mereka meninggalkan dosa-dosanya, ketika umat itu akan bertobat, ketika umat itu mengenal kembali kebaikan, pengampunan, serta kekudusan Allah Yahweh. Karena itu Nabi Yehezkiel yang berbicara di tengah-tengah umat yang terbuang itu mengingatkan mereka semua, termasuk para pemimpin-pemimpin yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan itu, menyalahgunakan kepemimpinan itu, menyalahgunakan wewenang yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka dipercayakan untuk memimpin dengan baik, dengan hati yang tulus, memperjuangkan kesejahteraan umat Israel. Tetapi para pemimpin-pemimpin itu berlaku sewenang-wenang, bahkan memeras, bahkan digambarkan seperti seorang gembala yang hanya mengambil bulu dombanya, mengambil susunya saja, namun tidak peduli apakah domba itu akan gemuk, tetap gemuk, atau kurus kerontong. Mereka tidak peduli dengan hal itu. Yang mereka pedulikan adalah keuntungan diri saja.
Karena itu kepedulian Tuhan, kebaikan Tuhan hadir di tengah-tengah umat itu. Bahwa Allah sendiri yang akan menjadi penolong yang sejati, penolong yang setia bagi umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya hilang begitu saja, tetapi Allah akan menjadi penolong yang terbaik bagi umatnya. Agar apa? Agar domba-dombanya atau umatnya itu tidak lagi menjadi mangsa bagi orang-orang yang tidak memiliki hati, bagi orang-orang yang tidak memiliki kepedulian. Tetapi Allah sendiri hadir menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kasih yang menyelamatkan, menunjukkan tindakan-tindakan yang menolong umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, siapakah Sang Gembala yang baik, yang terbaik itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus yang menggembalakan kehidupan kita kepada keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal. Bahwa kita manusia, orang-orang yang diberi kepercayaan ini tidak memiliki kekuatan, kekuasaan, kemampuan atau kapasitas apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri, apalagi orang lain. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sendirilah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan itu. Karena itu Allah sendiri hadir dalam Yesus Kristus, menyatakan pertolongannya, keselamatannya sebagai hakim yang adil, penuh kasih kepada umatnya. Panggilan bagi kita hari ini adalah untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus itu, yang menyatakan kasihnya yang tulus kepada semua orang. Maka kita pun hari ini dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bertindak secara adil, bertindak benar, bertindak penuh belas kasih terhadap sesama kita. Sehingga pada diri kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, adalah orang-orang yang meneladani apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus itu bagi kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi diri kita, bagi sesama kita. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita tidak menjadi bencana, kita tidak menjadi toksik, kita tidak menjadi ancaman, kita tidak menjadi orang-orang yang berlaku semena-mena, sewenang-wenang, melakukan apa yang jahat bagi sesama. Tetapi kita menjadi orang-orang yang hadir sebagai berkat, penuh dengan buah-buah roh, bahwa hidupku, hidupmu, hidup kita semua dipanggil untuk menghidupi belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan, hati kami penuh rasa syukur di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh teramat bersyukur kepadamu, bahwa Engkau Allah kami sungguh peduli kepada kami. Engkaulah penolong kami yang sejati, membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat, setia, dan menyembah kepadamu, sehingga hati kami, pengharapan kami, iman kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Allah. Tuhan tolong kami ketika kami menjalani hari-hari kami, biarlah kami tetap bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami dianugerahi hikmat di dalam melakukan, memikirkan, memperhatikan apa yang akan kami jalani. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur setiap berkat yang Tuhan dan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami senantiasa dipuaskan oleh setiap pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.